Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan doa yang kelima, yaitu doa ketika melepas pakaian. Ketika seseorang hendak melepas pakaian, maka berdoalah. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mudah dan insya Allah semuanya kita bisa, yaitu Rasulullah mengajarkan doa dengan membaca Bismillah, membaca basmalah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang hendak melepas pakaiannya, maka bacalah basmalah, Bismillah. Kenapa? Karena dalam satu riwayat, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sitru ma baina a'yunil jinni wa baina aurati bani Adam, yaitu penghalang antara mata jin dengan auratnya anak Adam, yaitu auratnya manusia. Ida khola'a rajulu thawbahu, apabila seseorang melepas pakaiannya, ayyakula, maka hendaklah dia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika seseorang melepas pakaiannya kemudian dia membaca Bismillah, maka auratnya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa dilihat oleh jin ataupun setan. Kemudian kita masuki doa yang keenam, yaitu doa ketika masuk kamar mandi atau masuk WC. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Islam itu adalah agama yang sempurna. Dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar itu diatur di dalam Islam. Bukan hanya urusan yang besar saja, tetapi urusan yang kecil, kita tidur, melepas baju, masuk ke dalam WC atau kamar mandi, itu sudah diatur, ada adab-adab yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita masuk kamar mandi adalah Bismillah. Yang pertama adalah kita membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ulang kembali. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya Allahumma inni, sesungguhnya aku berlindung, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubusi, dari godaan setan laki-laki, wal khaba'is, dan dari godaan setan perempuan. Jadi di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan agar kita ketika hendak masuk ke kamar mandi atau WC, maka berdoa, satu, meminta perlindungan kepada Allah. Agar apa? Agar kita terhindar dari godaan setan laki-laki ataupun setan perempuan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan sitru ma baina a'yunil jinni wa baina aurati bani Adam, ya, penghalang antara mata jin atau mata setan dengan auratnya bani Adam, auratnya manusia, ya. Idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqul bismillah. Kalau seseorang masuk ke kamar mandi, maka bacalah bismillah. Maka ketika kita masuk kamar mandi kemudian berdoa dengan doa ini, berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi,
maka Allah akan memberikan ghita, yaitu penutup di mata jin, sehingga jin tersebut, setan tersebut tidak akan bisa melihat aurat kita, baik aurat laki-laki ataupun perempuan. Kemudian doa yang ketujuh, doa keluar dari kamar mandi atau keluar dari WC. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika selesai hajat kita dari kamar mandi, maka Rasulullah mengajarkan satu doa. Ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri, maka ketika keluar kamar mandi maka dengan kaki yang kanan. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa, doanya sangat pendek, bisa dengan hanya ghufranaka, aku meminta ampun kepadamu, atau bisa ditambahkan alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Jadi puji syukur hanya milik Allah. Setelah meminta ampun, kemudian puji syukur hanya milik Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuh kita, dari tubuhku, dan juga telah menjaga kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi ini hadis atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ketika keluar dari kamar mandi dengan meminta ampun kepada Allah, ghufranaka, ya, aku meminta ampun kepadamu? Karena bisa jadi kita menganggap remeh buang hajat, buang air kecil, buang air besar, sehingga kita lupa mensyukurinya, bahwa seseorang bisa buang air kecil, buang air besar itu adalah nikmat yang Allah berikan, sehingga tidak mau bersyukur atau lupa bersyukur, sehingga kita meminta ampun, ghufranaka, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Kenapa? Mungkin banyak nikmat-nikmat, di antaranya nikmat bisa ke kamar mandi, buang hajat, sehingga kita tidak kita syukuri karena lupa, seolah-olah kita menganggap itu hal yang sepele, hal yang remeh. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita amalkan doa-doa ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.